Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV, hari ini kita datang kembali ke sebuah pondok pesantren yang pondok pesantren ini memiliki satu khas yang cukup mampu memberikan nilai kepada kita sebagai nilai pembelajaran bagaimana membentuk karakter anak-anak generasi muda menjadi karakter santri, menjadikan karakter yang berakhlak baik, dan menjadikan sosok-sosok manusia yang pada akhirnya nanti bisa membaur di masyarakat dengan kemampuan dan mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat. Dalam program kita Sobo Pondok kali ini, kita mungkin akan mengulas berbagai cerita dan fenomena yang mampu memberikan satu hal positif bagi kita bahwa anak-anak generasi muda ini wajib mereka mengenali kebiasaan pembelajaran dalam pondok pesantren. Walaupun bisa jadi mereka tidak hanya harus menetap dalam pondok. Mereka bisa kembali ke masyarakat secara langsung, pulang dari rumah, belajar di pondok pesantren, tetapi nilai-nilai itu akan tetap dibawa pulang. Untuk nanti kita bisa lebih jauh melihat ini, saya sowan kepada Kiai Haji Abdul Muiz selaku pengelola dari Pondok Pesantren Asy-Syafa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pagi-pagi harus ngeributin datang ke pondok ini, Pak Yai. Terima kasih, saya sudah didatangi. Semoga silaturahmi kita ini bisa memberikan manfaat. Amin, amin. Ini mungkin saya tadi di prolog awal mungkin tidak salah ya, menyampaikan bahwa sebenarnya pendidikan karakter pondok pesantren ini yang titik tekan kita di Sobo Pondok ini bagaimana masyarakat yang berkarakter di masyarakat umum ini tidak terlepas dari peranan pondok pesantren, Pak Yai. Memang kita ini sekarang sangat prihatin dengan perilaku anak-anak muda kita yang kurang terlalu memperhatikan persoalan akhlak perilaku. Betul. Memang anak-anak sekarang pinter-pinter, Pak. Iya. Bahkan kita pun kalau dalam bidang informatika kalah mungkin dengan anak-anak kita. Iya. Tetapi yang kurang adalah mereka sering melalaikan perilaku akhlak. Padahal dalam perspektif pesantren itu ilmu itu harus berbuah. Buahnya adalah perilaku. Jadi ilmu itu adalah bagian dari proses mencapai perilaku baik. Betul, ya? Betul. Jadi ilmu itu hanya sebuah sarana untuk membentuk karakter orang supaya dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Begitu. Karena percuma dia punya ilmu, punya pengalaman, tetapi akhlaknya tidak baik juga percuma. Iya, betul sekali. Pak Yai, saya tadi sempat tertarik untuk sedikit kita bercerita latar belakang ya, melihat nama pondok pesantren sendiri kan Asy-Syafa'ah. Kalau mungkin tadi saya sempat bertanya sih sebelum ini nih, Pak, kok unik gitu ya? Artinya unik itu bukan kemudian itu ini. Mungkin ada cerita tersendiri mengenai ini, Pak Yai. Saya ini sebenarnya sudah generasi kedua, Pak. Generasi kedua. Generasi pertama sebagai perintis itu Abah namanya Kiai Ahmad San Haji. Beliau memang berasal di daerah salah satu desa di Kecamatan Demburjo. Awalnya beliau tidak di Jember, tetapi beliau ada di Pasuruan, Pak. Karena kebetulan kakek punya tempat usaha di Pasuruan. Kakek itu dulu usaha tembakau antar pulau, Pak. Ini jauh dari waktu pendirian ini, Mas? Masih jauh, Pak. Jadi setelah selesai dari pondok, Abah itu kemudian bersama keluarga ke Pasuruan begitu. Tapi di sana sering sowan ke Kiai Hamid, Kiai Hamid Pasuruan. Karena memang beliau kan dikenal orang yang sangat karomah begitu. Suatu saat Abah ini katanya sowan ke beliau menyampaikan kalimat lengkapnya itu mungkin menggunakan bahasa Jawa ya. Tapi terjemahannya adalah
kamu ndak pas di sini katanya. Kamu itu tempatnya di daerah Kebonsari, selatannya pasar, begitu katanya Kiai Hamid. Abah karena beliau dianggap orang yang sepuh dan wiroi, Abah menganggap bahwa apa yang didawuhkan beliau itu adalah sebuah petunjuk begitu. Tapi sebentar Pak Yai, beliau menyebutkan Kebonsari setelah pasar. Apakah beliau memang sudah menetapkan ada tempat di situ atau seperti apa? Belum, Abah juga nggak ngerti, Abah juga nggak pernah datang ke sini, juga nggak ngerti. Subhanallah. Tapi kemudian Abah dari Pasuruan main di daerah sini, nah, ternyata akhirnya ada tanah sempit sebenarnya hanya 1.800 meter ya, itu yang kebetulan dijual. Dan alhamdulillah itu bisa dibeli yang tempat Abah sekarang itu. Yang sebelum masuk pondok sini tadi. Bukan yang di pinggir sungai ini gitu. Itu awalnya cikal bakal dari apa namanya pendirian lembaga ini. Memang awalnya ya sama lah dengan sejarah-sejarah pesantren yang lain, gitu. Tidak langsung datang bikin pesantren, langsung tidak. jadi. Jadi Abah itu datang ke sini bergaul dengan masyarakat. Terus kemudian ada beberapa anak yang menetap, dibikinkan tempat yang sederhana. Dan itu belum ada nama, Pak. Masih belum ada nama. Itu kisaran tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 74 atau 75, Pak. 74, 75. Artinya sebagai sosok figur yang pada akhirnya memiliki sebuah pondok pesantren, beliau beradaptasi itu dengan mengandalkan perilaku santrinya, bukan dengan ilmunya dulu. Bukan dengan ilmunya. Karena memang kebetulan di daerah sini tidak ada yang kenal beliau, Pak. Abah itu tidak ada yang kenal. Tetapi ini memang menjadi modal dari seorang santri, dimanapun dia berada, maka dia bisa dengan cepat menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Kenapa? Karena dia dibekali dengan ilmu dan dibekali dengan perilaku yang baik, Pak. Nah ini yang sekarang mungkin menjadi PR kita semua, karena sudah mulai ada pergeseran, termasuk persepsi orang tua, Pak. Orang tua ini sekarang lebih senang kalau anaknya pinter, Pak. Iya betul. Misalnya ditanya, anakmu juara? Oh, iya juara, itu bangganya luar biasa. Walaupun kadang kalau ketemu juga nggak mau saling atau nggak mau nyapa nih ya. Kadang walaupun berangkat sekolah nggak pernah cium tangannya orang tua, pulang pun nggak pernah bilang assalamualaikum, nyerobot saja begitu. Itu mereka merasa tidak terlalu risau. Tidak menjadi ukuran bahwa berakhlak dalam arti tanda kutip itu perlu gitu ya. Betul. Nah ini yang memang mulai memprihatinkan sekarang. Nah, karena itu kami punya sebuah program untuk mempersiapkan anak-anak, ilmunya iya, pengetahuannya iya, akhlaknya juga iya. Mulai dari tingkat TK, Pak, yang kita siapkan dengan pendekatan hafalan Al-Quran, Pak. Hafalan Al-Quran mulai dari dini, usia dini. Usia TK, Pak. Usia TK. Jadi di usia TK itu kami targetkan anak sudah paling tidak juz 30 selesai, Pak. Keluar TK juz 30 sudah selesai. Jadi usia sekitar 8 tahun itu mereka sudah bisa hafal juz 30. Ini di metode ini TK itu kan masih usia antara 6 tahun, Pak. 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Di usia 6 tahun ini mereka melakukan proses hafalan seperti itu, metodik yang dipakai seperti apa? Ya memang kita tidak fokus kepada satu metode, Pak. Bahkan ada yang umur 4 tahun, Pak, yang persiapan itu 4 tahun ada. Kita tidak fokus kepada satu metode, Pak. Kenapa? Karena memang ketika pembelajaran dengan anak yang usia masih sangat kecil, kalau kita fokus dengan satu metode, pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya, Pak. Betul. Karena beda-beda kan karakternya berbeda-beda. Sehingga kami menggunakan beberapa pendekatan, tetapi targetnya adalah bagaimana anak bisa pertama baca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, baru kemudian nanti lulus TK, ya sekitar lulus 8 tahun umurnya, 7 tahun atau 8 tahun, itu baru selesai juz 30, Pak. Nah, di SD kami juga mempersiapkan, Pak, mulai tahun ini
kita juga satu kelas khusus, kelas tahassus istilahnya, yang itu memang konsentrasinya ke Al-Quran. Berarti ini masyarakat luas yang kemudian tidak mondok hanya sekolah di sekolah yayasan di formalnya saja itu pun bisa ya? Bisa, untuk Pak. pola itu ya? Bisa. Dan alhamdulillah untuk TK yang sudah selesai juz 30 sudah banyak, Pak. Yang SD yang 1 tahun ini sudah ada yang juz 3, juz 30 selesai, juz 1 selesai, juz 3 selesai. Kenapa kami menggunakan pendekatan ini? Karena kegelisahan kami terhadap perilaku itu, Pak. Karena harapannya dengan anak dekat dengan Al-Quran, mereka terbiasa memiliki kelembutan hati, Pak. Karena Al-Quran itu kan bisa melembutkan hati orang, begitu, Pak. Lah dengan kelembutan hati inilah kemudian akan berpengaruh kepada perilakunya, Pak. Ya, ada catatan khusus memang dalam proses perilaku ini. Ketika kita berada pada posisi yang sudah distigmakan belajar baik dan kemudian dicap menjadi orang baik, itu kan akan kesulitan untuk menjadi orang tidak baik ya. Betul, nah, salah satunya mungkin pendidikan karakter ini juga didapatkan dari bagaimana mereka kesehariannya harus berada pada perilaku yang itu. Perilaku baik dengan lingkungan-lingkungan yang baik, sehingga mau berbuat itu mungkin ada rasa bukan hanya malu tapi jengah dengan apa yang sudah dia lakukan bertahun-tahun. Betul. Nah, ini yang mungkin barangkali di Al-Syafaah ini menjadi bagian yang mohon maaf saya menyebutnya unik mungkin ini ya. Karena mereka tidak hanya dari yang hadir di pondok pesantren dan menetap mondok, tetapi mereka yang dari masyarakat luas pun harus masuk dalam zona yang sama itu, proses yang sama itu ya. Kalau melihat dari proses ini kesinambungannya TK, SD, SLTP, SLTA seperti apa nih Pak Yai? Memang yang program tahassus ini kami masih pada tingkat SD, Pak. Iya. SMP, SMA masih belum karena menyangkut banyak aspek. Pertama, ini program baru yang saya yakin masih harus dipertanggungjawabkan pada sisi outputnya. Iya, betul. Karena bagaimanapun pendidikan itu tidak hanya bisa dalam pelaksanaan proses, tapi outputnya juga harus dipertanggungjawabkan. Iya. Makanya kemudian kami masih konsentrasi di tingkat TK sama SD. Nah, mungkin nanti 2-3 tahun setelah embrio ini bisa maksimal, maka tinggal mengembangkan di tingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena pola dan model itu sudah ada, Pak. Begitu. Kan hanya tinggal pindah saja, betul. Dan untuk yang tidak program tahassus ini, Pak, di SD kami juga menggunakan pola pendidikan full day, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya ingin agar anak itu mengalami hanya di dua lingkungan yang berpengaruh, Pak. Lingkungan pendidikan dan lingkungan keluarga. Iya, betul. Kenapa? Karena anak itu mulai dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore itu ada di sekolah, iya, di sekolah. Dengan sistem pendidikan keagamaan. Jadi pagi mereka biasanya sholat duha berjamaah, setelah itu literasi Al-Quran, ada salah satu guru yang baca, semua siswa menyimak. Baru kemudian pembelajaran umum. Setelah selesai sholat duhur itu adalah pembelajaran keagamaan. Nah, harapannya memang begitu anak ini di sekolah sudah miliunya, lingkungannya ada lingkungan agamis, begitu masuk ke rumah orang tuanya pun juga ikut agamis, Pak. Karena ada beberapa cerita dari orang tua itu, dia kemudian datang ke saya dan ikut sholat, Pak. Awalnya nggak sholat. Kenapa? Karena ternyata begitu anaknya pulang, begitu waktu maghrib tiba, anaknya yang maksa suruh sholat. Bu, aku mau sholat. Ya orang tua kan akhirnya menjadi malu anak kecil yang mengajak beliau berdua sholat, sementara beliau berdua tidak pernah sholat, kan merasa malu, Pak. Akhirnya baru kemudian orang tuanya juga terketuk hatinya untuk melaksanakan sholat. Ini kisah-kisah yang sederhana seperti ini sebenarnya yang membuat hati itu bergetar ya. Betul. Bahwa ternyata pola yang dibangun itu antara tidak harus anak turun itu menjadi seperti apa. Ternyata dia jauh lebih baik dari kita kalau ditempatkan di pola yang baik gitu maksud saya. Betul. Ya Pak Yai, kalau berbicara masalah kembali lagi kepada akhlak, memang
pengaruh, ya kita tidak bisa sih menyalahkan hanya satu dari satu sisi kan, ketika bicara pergeseran nilai kesantunan, pergeseran nilai apa ya, akhlak dalam beradaptasi dan sebagainya, itu banyak faktor memang, karena hari ini tidak hanya dari satu sumber saja mereka memperoleh. Kalau dulu ada falsafah yang mengatakan guru itu di gugulan ditiru, misalkan begitu ya. Santri itu harus manut kiai. Ini bukan slogan yang buruk sebenarnya. Karena sosok yang disebutkan itu adalah sosok-sosok figur. Nah, hari ini figur-figur itu bergeser dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka dapatkan dari proses banyaknya informasi yang masuk. Nah, menyikapi ini kira-kira hal yang khusus di Asy-Syafa'ah mengenai teknologi ya ini ya, bicara teknologi dan beradaptasi, karena pada akhirnya akan berbenturan dengan itu juga, Pak Yai. Apa yang ada di dalam Asy-Syafa'ah ini? Jadi kita itu tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan teknologi, informasi maupun ilmu pengetahuan. Karena kalau kita menutup diri, pasti kita akan terkungkung menjadi katak dalam tempurung akhirnya, Bang. Maka yang terbaik bagi kita adalah bagaimana kita mensikapi perkembangan itu dengan pemahaman keagamaan yang cukup kuat, Pak. Jadi tidak apa-apa anak pinter komputer, tidak apa-apa anak pinter jaringan informasi dan lain sebagainya, tetapi anak itu harus punya bekal yang namanya bekal keagamaan sebagai benteng dari mereka, sehingga ketika ada informasi yang negatif bisa tertolak oleh mereka sendiri. Betul. Makanya kami pun juga di pondok ini ada balai latihan kerja ya, yang memang BLK, konsentrasi BLK, dapat bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja sudah 3 tahun yang lalu, yang konsentrasinya adalah di informatika, Pak. Di informatika. Jadi anak-anak kita ajari tentang bagaimana mengoperasionalkan komputer, bagaimana menjadi programmer gitu. Tetapi ini sebagai sebuah cara agar anak punya skill, Pak. Karena prinsip kami, anak itu ketika mau hidup di dunia, artinya balik ke rumahnya, dia harus punya bekal ilmu, Pak, agar dia bisa survival di masyarakat. Tetapi yang terpenting adalah ilmu yang dia miliki sudah ditopang oleh keimanan, Pak. Sudah ditopang oleh keimanan, sehingga ketika ilmu dan iman itu bertemu, maka akan melahirkan yang dalam perspektif Islam itu disebut dengan insan kamil, Pak. Insan yang sempurna. Kenapa? Karena intelektualnya dia bisa ya tidak kalah dengan orang-orang lain, tetapi perilakunya juga menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Wah, alhamdulillah sekali nih ya. Ada beberapa hal yang memang di masyarakat kita ini seringkali tadi Pak Yai sudah sebutkan bahwa kebanggaan labeling yang dimiliki adalah menjadi catatan anak itu pintar dalam banyak hal, sukses dalam banyak hal. Tetapi yang patut juga kita harus selalu ingat bahwa sebenarnya tidak ada kata menolak. Setiap manusia ataupun juga orang-orang tua, mungkin juga saya terhadap anak-anak saya juga berharap mereka tidak hanya sekedar mendapatkan posisi bagus atau memiliki kekayaan lebih, tetapi memiliki nilai akhlak yang bagus dalam masyarakat. Terutama sebenarnya kan bukan untuk orang lain ini ya, untuk dirinya sendiri, menjadi catatan nilai tertentu. Apa artinya gitu ya, ketika sudah mencapai level tertinggi, tiba-tiba dia harus jatuh karena perilaku yang tidak benar itu. Ya Pak Yai, saya terima kasih sekali ini bisa sambang, bisa ngobrol banyak mengenai ini. Dan ada catatan tertentu yang saya bawa pulang secara pribadi bahwa pendidikan karakter itu memang kalau mondok di dalam pondok pesantren kan tidak juga ada sifat harus menetap, tetapi dengan pola-pola tadi kan bisa ya. Kalau yang menetap di pondok ini seperti apa Pak Yai? Ya kalau yang menetap hampir sama dengan pesantren-pesantren yang lain memang Bapak. Jadi anak lebih banyak kepada pembelajaran keagamaan, mulai dari aspek akidah, aspek syariah maupun pada aspek akhlak. Sama dengan pesantren-pesantren yang lain,
Tetapi kami menyadari karena lingkungan kami itu di daerah perkotaan, maka banyak masyarakat yang mungkin belum siap untuk memondokkan anaknya. Maka kami modifikasi itu dengan sistem pendidikan kami, Pak. Yang tadi full day, pokoknya diambil waktu hari. Paling tidak sehari lah kita ambil waktu anak-anak mereka itu, supaya kita bisa membekali anak-anak itu dengan ilmu pengetahuan dan perilaku yang baik. Iya. Ini salah satu cara atau metode sudah membaur kepada proses-proses pendidikan modern ini. Betul. Pak Yai, ini mulai bergeser dari dengan generasi kedua ini, pola itu mulai terasa itu seperti apa Pak Yai? Kan di awal kan tidak demikian juga, kayak saya rasa dulu hampir sama sebenarnya sih Pak. Pesantren itu awalnya memang lebih tafakufiddin ya, belajar agama, karena harapannya di situ akan melahirkan tokoh-tokoh agama. Betul. Tetapi seiring dengan tuntutan masyarakat, perkembangan zaman dan juga kebijakan pemerintah, maka pesantren itu harus mengadopsi sistem-sistem pendidikan yang memang diakui oleh pemerintah, Pak. Secara formalitas dia memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah. Betul. Harus mengadopsi itu, Pak. Sehingga mereka bisa bertahan gitu ketika kembali ke masyarakat. Makanya kemudian orientasinya sudah tidak hanya menjadi ulama, Pak. Sekarang itu menjadi intelektual yang ulama, Pak. Jadi mereka menjadi orang intelektual, tetapi perilakunya perilaku ulama, begitu Pak. Tidak mesti harus dia jadi seorang kiai, jadi mubalik, tidak. Bisa jadi dia menjadi petani, menjadi tentara, menjadi polisi, bahkan menjadi tenaga-tenaga terampil lainnya. Tetapi perilaku keulamaan itu tetap dijalani dalam kehidupan, Pak. Nah, ini mungkin barangkali yang sedikit membedakan dengan metode pembelajaran yang jenengan tetapkan di Asy-Syafa'a. Karena tidak harus dia mondok kemudian menjadi kiai atau ustadz-ustadz pemimpin pemuka agama di wilayahnya, tetapi dia membaur ke masyarakat, mau jadi apapun, tetapi dia dalam sisi itu tetap harus berjiwa santri. Betul. Istilahnya berjiwa santri ya. Berjiwa santri. Matur nuwun sangat, ini saya banyak sekali belajar hari ini mengenai bagaimana proses membentuk karakter itu, dan tidak memaksakan dalam tanda kutip bahwa mereka harus berada di satu zona tertentu, di tempat dengan zona tertentu, itu pun masih bisa. Walaupun terkadang membentuk karakter akhlak ini memang harus dibentuk ya. Karena akhlak akan terbangun dengan cara terbentur dan terbentuk. Betul. Nah, alhamdulillah ya. Makanya kami Pak di dalam melakukan proses pendidikan dan pembentukan karakter anak itu tidak hanya melibatkan pengelola, tetapi juga melibatkan orang tua, Pak. Jadi orang tua kita sering undang, paling tidak dalam sebulan sekali ada pengajian di sini. Kita juga sampaikan program-program itu. Bahkan orang tua pun kalau masuk wilayah sini harus pakai pakaian yang sopan, Pak. Iya, betul. Yang biasanya di rumah hanya pakaian yang minim, tetapi kemudian ketika masuk di sini mereka harus pakai baju yang menutup aurat. Dan banyak cerita orang tuanya berubah menjadi orang yang pakaiannya menutupi aurat. Syar'i lah istilahnya. Karena anaknya yang tidak mau, Pak. Jadi karena anaknya di sini itu setiap hari sudah pakai jilbab, nyampe di rumahnya disuruh buka sama orang tuanya nggak mau. Nggak mau, malah ibunya mungkin rambutnya pirang gitu ya. Kalau di rumah gitu nggak apa-apa mungkin. Akhirnya anaknya yang protes sama orang tuanya. Ibu pakaiannya nggak benar, nggak bagus itu Bu, katanya agama nggak boleh buka aurat gitu. Maka kemudian ada ibu yang berubah perilakunya, yang awalnya hanya pakaian celana pendek begitu. Sekarang sudah mulai pakai jilbab. Ini dakwah yang tidak langsung namanya. Tidak langsung. Berarti si anak itu mampu mentransfer kemampuan kehidupan pondoknya itu disampaikan kepada perilaku orang tuanya, di betul. Rumah. Baik, Pak Yai, ini yang terakhir barangkali pesan Pak Yai terhadap masyarakat mengenai pendidikan karakter di masyarakat ini, monggo satu kalimat mungkin yang bisa memberdayakan kita. Jadi kita jangan bangga kalau anak kita hanya pinter dalam aspek intelektual. Tapi banggalah kalau kita punya anak yang bisa
menjadi figur dalam konteks perilaku. Tentu yang ideal adalah anak kita pinter dari secara intelektual dan juga baik dalam aspek perilaku. Itu harapannya. Karena dua hal inilah yang akan membahagiakan kita sebagai orang tua, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Amin. Matur nuwun sekali. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa Jember 1 TV, beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi mungkin ringan, mungkin tidak banyak, tetapi nilai-nilai yang sebenarnya mampu kita adopsi adalah membentuk karakter pada diri manusia itu tidak harus melakukan sebuah proses yang begitu rumit, tetapi diniatkan untuk melakukan sesuatu. Dan proses itu bisa didapatkan di pondok pesantren, bisa juga didapatkan dengan membangun karakter yang baik di masyarakat dengan mencontohkan perilaku-perilaku baik. Sampai di sini dulu sebuah pondok kita kali ini. Kita akan bersua kembali di episode berikutnya dengan pondok pesantren yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat pada kita semua sebagai sisi manusia. Harapannya adalah selalu menjadi baik dan terus menjadi baik. Saya Joko Supriyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.